Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mistiker dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami tim penelusuran dua alam akan menelusuri sebuah pemakaman yang menurut warga setempat ini adalah pemakaman yang keramat. Nah, di sini kita sudah yang disakralkan ya, Bah ya. Nah, di sini masih tetap bersama itu kita ya, Kang Heri Antasa. Kang Heri, gimana kabarnya, Heri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, Nah, dan sebelahnya ini ada Kang Entong Bajil. Ada di mana, Kang? Di Serang, Banten. Serang, Banten ya. Sebelahnya itu orang gila. Yang sebelahnya emang nggak mau katanya ya, nggak mau masuk. Nah, oke, jangan dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Gimana Abah, sehat? Hayo Ron. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Abah silahkan perkenalkan diri, Bah. Nama saya adalah Ki Gondrong. Abah Gondrong dari Banten. Ada di kampung Beberan, Petan Sukalila. Sukalila. Iya, Sukalila. Kelurahan Drangong, Bandrangong, Kecamatan Taktakan. Iya, Kecamatan Taktakan. Serang Kota ya. Seorang kota. Dulunya perjalanan hidup itu panjang bener. Dari pesantren ke tempat gua-gua, tempat keramat-keramat itu, sampai mantong di Sukabumi, pondok pesantren itu. Sampai ke Sukabumi. Sukabumi. Sukabumi perintah dari guru saya namanya Aang Jajan. Itu bagus Jani. Suruh jalan kaki ke Tasikmalaya. Puro, Ajul Baca Puro. Dua itu namanya. Jadi Abdul Muhyi, perjalanan 3 bulan. Kata guru saya, kamu ke sana terpaksa, dengan sangat terpaksa karena ada titah perintah dari orang tua Sehuna, yaitu Tubagus Jeni. Tubagus Jeni itu pondok pesantren Sukabumi. Mungkin sampai sekarang juga masih sudah meninggal. Dulu itu dia tuh ininya SBY, Kultum Sore itu. Oh. Kultum Sore itu ya tengah. Iya. Perjalanan dari situ Abah Gondrong terpaksa dikasih bekal dengan amalan bismillah. Jalan kaki nawa itu 3 bulan. Pokoknya ke orang gila. Sholat aja enggak pernah. Gila itu. Tapi senangnya itu ada yang menanggung jawab, guru saya pribadi. Sampai di Cirebon, sampai Tasikmalaya itu, nggak suka di situ. Yang lebih aneh lagi, perjalanan itu di tengah hutan ada yang ngasih makan. Di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada yang ngasih makan. Aneh bin ajaib. Perut lapar, ada yang ngasih makan, tapi nggak ada mukanya tuh sinar doang. Sinar doang. Jadi dalam hati saya, ini siapapun bentuknya yang ngasih makan, saya makan karena saya lapar. Entah itu kambing, entah mungkin yang ngasihnya itu mungkin genderuwo atau kuntilanak, mungkin itu tikus apa nggak tahu. Saya makan, pokoknya di mata apa itu ikan ayam. Saya makan sama saya. Dari situlah nyampe lah tuh, di situ tertapa 3 hari 3 malam di dalam gua di Syekh Abdul Muhyi Pemijahan. Tetapi yang lebih aneh lagi, di dalam perjalanan itu ada orang yang seperti entah wali entah apa itu, tapi nggak ada mukanya, sinar doang. Begitu sinar keluar, kasih makan, dia ngasih sekelumit kalimat, tolong kasih nih amalan ini, wirid dikir. Dari guru saya dikasih wiridan, tapi yang orang gaib itu ngasih sama saya amalan apa itu. Pokoknya amalan itu sampai sekarang juga saya ijazahkan kepada yang datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya itu cuma Hasbul Ahmad Muhammad. Itu bab keduniaan, itu bab dunia itu sebetulnya Hasbul Mahmud Ahmad Muhammad. Kalau bismillah sudah hatam lah kali. Ya sampai sekarang juga masih dilaksanakan, ngamal itu nggak pernah lepas bismillah itu. Sampai sekarang ya, Pak ya. Sampai sekarang. Pulang lagi ke Sukabumi, diperintah lagi. Datang suruh
begitu saya udah selesai 3 bulan pulang naik mobil umum lah dulu. Diperintah lagi ke Cirebon, nemuin elang gajah itu, jalan kaki, dikasih surat sepotong, 3 bulan jalan kaki, 6 bulan. Nih dibawain surat sama Ang Jejen, ini suratnya. Temuin ini nih, dari sana alhamdulillah dirangkul, suruh jarah lagi di situ. Banyak di Cirebon itu perjalanan yang mistik-mistik yang nggak masuk akal, di luar nalar manusia. Banyak, serba aneh semua itu kejadian-kejadiannya. Sebelum saya istiqomah gitu, tahun sebelum saya istiqomah di Banten. Terus perjalanan itu sampai saya dari sana jalan kaki hampir 6 bulan. Perjalanan tidur, jalan di masjid, gak ada yang ngasih makan, dilemparin orang. Dilempar orang gila. Sampai disangka orang gila ya, Bah? Waduh, yang namanya baju. Makan aja minta yang ya namanya makan, dikasih orang dimakan, kalau nggak ada udah tetap apa lagi lah. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah sampai hidup. Sampai sekarang ya, Bah ya? Sampai sekarang. Itu dari umur berapa, Bah? Ya semenjak dari pesantren itu. Waktu pertama saya pesantren di Gunung Pinang. Gunung Pinang? Gunung Pinang, Yai Soli. Yai Soli. Sampai Soli sekarang saya, akhirnya menetap di sini ya, Bah Iya. ya? Karena ada titah perintah dari guru saya, udah pulang kamu ke Banten. Pulanglah ke Banten. Saya dengar saya pulang ke Banten itu kan perlu punya bekal, karena saya itu yatim piatu, nggak punya apa-apa. Rumah aja nggak punya, orang tua nggak punya. Ya suruh ngelelana ceritanya. Suruh ngelelana perjalanan yang namanya hidup itu apa sih sebenarnya hidup. Jadi kita ini kadang-kadang nonton keajaiban dunia. Yang hebat tuh ada keajaiban di manusia sebetulnya. Keajaiban. So, kalau kita pelajari secara akliah, waduh nggak masuk akal. Apa sih yang nggak diinikan sama manusia, di otak manusia tuh? Penipu, pemaling, pencopet, ada di manusia. Gimana ini apa otak kita nya? Gimana itu? Segala-gala ada di manusia sebetulnya. Jadi ke situ Allah Ta'ala ngasih keajaibannya ada di manusia sebetulnya. Bukan di ininya, di manusia. Yang wali juga ada yang jadi manusia kok. Ada ya, Bah ya? Lah wali itu manusia, bukan kebo lah, bukan. Nah, Kebo. itulah mungkin ya sepenggal sejarah perjalanan Abah dari mulai pesantren di daerah mana, Bah? Sukabumi. Sukabumi ya. Yang ngasuh itu Bagus Jani. Itu Bagus Jenny, Ya, dia ini ketua NU Sukabumi. ketua NU Sukabumi. Ya udah pulang itu. Udah almarhum ya. Ya terus dia itu istilahnya dulu waktu zaman SBY namanya Majelis Zikir SBY setengah 6 Kultum itu. Dulu itu. Iya, waktu zaman SBY itu, zaman Presiden SBY itu guru saya setengah 6 namanya Jenny, itu Bagus Jenny itu. Itu Bagus Jenny. Iya. Nah, panggilannya di sana terkenal dengan Aang Jejen. Aang Jejen. Aang Jejen kalau di sana di Sukabumi itu sudah Sunda, kalau Aang itu kiai atau garis miring Abuya. Oh. Awas tuh jangan salah bahasa ya, kalau di daerah Jawa Timur ke sana itu kadang Gus. Oh, namanya Gus. Kalau di daerah Sukabumi itu nama Aang. Abuya ya. Iya, kalau di Banten namanya kiai ya Abuya. Gitu. Awas. Ini banyak yang salah mengartikan ya. Iya. Itu ya. Jangan salah mengartikan itu. Kayak Sehuna. Sebetulnya Sehuna itu apa? Sehuna itu orang tua saya. Oh, Sehuna. Itu ya. Jangan salah. Wih, itu orangnya Sehuna. Sehuna orang tua itu artinya itu. Itulah. Terus perjalanan terus saya suruh duduk, pertama duduk di Sukabumi dikasih bekal itu. Kemarin itu sampai sekarang dia khususnya bab makan malam juga nggak kurang. Oke. Terus saya duduk di sini tahun 75 tuh dapat mimpi. Di sini. Iya. Terus saya tuh dulunya di Taman Kopassus. Di Taman Kopassus itu kan itu kampung saya yang dibongkar itu. Yang untuk sekarang asrama. Iya, asrama ya. Iya, di situ ada keramat namanya keramat Sesi Mahtuan Cipiat segala. Nama kampung Cipiat. Kampung. Iya. Kesultanan Banten itu. Hmm. Ya terus saya suruh ke sini, saya suruh dari sana pindah lah.
suruh pindah di sini. Saya dapat mimpi, dapat isaroh, suruh pindah ke sini, namanya Kampung Beberan. Kampung Beberan. Tahun 2000 saya rencana. Ya alhamdulillah Allah Ta'ala itu sang dalang ya. Sang dalang Allah Ta'ala ngasihlah artinya kelebihan. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan di sini pun ujung-ujungnya saya kan dekat kuburan kata saya. Berarti saya ini harus mengingat orang, artinya mengingat-ingat pada satu saat saya juga kata Ustaz Heri itu katanya apa Her, lebih tidur di bukan juga tidur tuh Kurangin tidur. Jadi nanti ketidur selamanya puas. alias kuburan. Kuburan ya. Nah, Bah, ngomongin tentang kuburan. Ini kan malam hari ini kan saya sama Kang Heri ini kan mau menelusuri sebuah pemakaman yang ada di depan rumah Abah ini ya. Ya. Nah, Bah, pemakaman ini kata Abah kan keramat ya. Ya, Pasti kan ada silsilahnya, Bah. Kenapa dikeramatkan, Bah? menurut sesepuh sini udah pada nggak ada sih ya, Uh-uh. pada pulang. Jadi sesepuh ini di sini dulu sering kesini sesepuhnya, sering ngobrol, rumasannya saya pesantren, sering banyak kesepuhan cerita masalah kuburan itu wali itu. Dulu menong katanya, di samping kamu ini kuburan menjelma, di samping kamu namanya Mbah Jambrong tuh samping kamu. Jadi dulu saya tahun 98 itu jalan kaki itu di sini ada orang tua pakai sorban katanya, pakai ini katanya, terus pakai sorban katanya, sampai saya menghindar jalannya, tasbihnya tuh keluar sinar, Tasbihnya. iya menghindar tuh samping saya, namanya Mbah Jambrong. Terus kata saya ini kesepuhan kata saya, itu makam siapa kata saya, itu makam keramat katanya. Makam siapa dulu mah itu kalau maghrib pohon bambu itu keluar sinar, maghrib itu keluar sinar merah, itu tokoh yang bilang. Tokoh orang itu tak tahu man, tokohnya itu sudah tidak ada, udah pada pulang ya, udah kemakan usia ya. Oh iya. Kemakan usia. Jadi semua cerita dan semua tuh di situ semuanya ada 5. Siapa kata saya, ini di sini ada saya Bandi, terus ada saya Asnawi, ada saya Maksud kedua, terus ada saya catat sekarang, ada saya Maksud itu 6 jelasan nggak tahu lah, saya juga Allah alam. Terus ada siapa lagi, saya banding, terus di situ ada Pangeran Minahasa. Pangeran Minahasa. Nggak tahu nih jalur Minahasa. Terus ada perempuannya, namanya siapa kata saya, kesepuan, namanya Ibu Ratu Sampan. Ibu Ratu Sampan. Ya, saya pelajari dan saya ikutin. Dulu intinya situ ini ada kayak pasir lautan itu. Dan saya adalah di samping. Saya pelajari, cuman bukan ahli sejarah sih saya. Iya. Bukan ahli sejarah dan bukan ahli ini begini. Jadi sebatas tahu saja. Kata saya gimana itu Pak Kesepuhan dulu mau angker itu katanya, sering menjelma itu katanya. Sering menampakkan diri ya. Sering menampakkan diri dulu ya. Karena sekarang udah modernisasi, ada lampu segala. Lampu iya betul. Kita kemana? Dan saking nggak percayanya, ada gapuranya. Dan ada gapuranya itu dulu ada di depan itu gapura, kayak sambil saya ambil batanya itu saya ambil, saya akurkan ke Banten. Saya ambil, saya akurkan, ternyata dari Banten ini batu. Dan sekarang juga masih ada batunya. Masih ada ya, Bah? Masih ada batu-batunya, masih ada. Itu saya ikutin lagi gitu lah. Itu batu bata itu dulunya tuh kayak apa? Bikin kayak bangunan atau gimana, Bah? Sebetulnya kayak bangunan begitu, bukan kayak hebel sekarang, bukan.
batu bata zaman dulu ya, batu bata merah itu ya. Batu merah gede gitu doang. Saking nggak percaya apa bener ini dari Banten, saya bawa satu itu di mobil, saya akurin. Begitu akur ini sama kata saya. Saya akurin di Kaibon itu, akurin Kaibon. Oh, karena ada ininya. Oh, sama ini Banten. Berarti generasi apakah zaman Sultan Hasanuddin itu sesudahnya, apakah ada titah perintah dari Hasanuddin atau dari wali Allah itu, apakah bagaimana gitu doang. Saya nggak mempelajari itu, saya tidak tahu karena abah mah duduk aja gitu doang, ngobrol, ngopi, makan gitu doang sama tetamu doang gitu doang. Tapi untuk makamnya sendiri, Bah, itu yang ada di situ tuh yang sekarang ada itu makam siapa aja, Bah? Sesepuhnya. Sesepuhan, Heeh. semuanya ada 51. Pangeran Minahasa Sebanding Wali Mansur. Perempuannya cuma satu, namanya Nyimas Ratu Sampan. Nyimas Ratu Sampan. Terus apa lagi tuh ya? Ada saya catat itu masih ada itu. Itu satu area pekuburan apa terpisah, Bah? Satu area kuburan dan di sini pun nggak boleh dibangun, Nggak boleh dibangun. nggak boleh. Itu runtuh sendiri. Itu kelihatannya dari sini menggelap, kayak gunung gitu tuh. Terus dari luar kelihatan gelap tuh. Iya, kalau dari luar. Tapi begitu dari masuk ke dalam terang. Karena ada yang jarak ke situ tuh. Wah kelihatan nggak ada kubur kayak gunung gitu. Tapi begitu masuk ke dalam biasa. Terang itu terang. Dan di situ ada mistiknya, ada atau bagaimana begitu jarak sudah pernah dijatuhin keceplok dan banyak BK-BK-nya di situ. Ya mungkin peninggalan zaman dulu lah. Oh, berarti ada mungkin mustika atau apa mungkin ya, Bah, dari iya. di situ ya. Mungkin hanya bagi mereka yang beruntung lah ya, Bah ya, yang dapat dikasih seperti itu ya, Bah. Iya. Nah, tapi Bah di Ada satu jalur sisi. luarnya. Oh, gitu. Ada jalur, ada kata orang dulu mah ada ya bab begituan, bab pesugihan. Ada apa, Bah? Ada bab pesugihan. Sugihan. Pesugihan. Iya. Oh, berarti tetap aja ya, Bah ya. Dari segi pemakaman itu kalau misalkan para wali ya, itu kan biasanya kan positif energinya ya, Bah ya. Tapi ternyata masih ada juga energi negatifnya, Bah. Ada di mana-mana juga, di Sultan juga ada kok, di Cirebon juga ada, di Semangsa ada yang begitu pasti ada. Seperti itu, nah Cirebon juga ada. Ada Di ya. Cirebon banyak, di Semangsa ada begitu. Kayak di mana-mana ada tempat wala, ada tempat itunya untuk pengimbang namanya. Pengimbang. Nah, tertarik nih, Bah, untuk pesugihannya. Apa, Bah, kira-kira? Itu katanya ada emasnya itu. Ada apa? Ada peninggalan zaman dulu. Karena orang Sokong itu cerita, karena udah pada nggak ada sih ya. Kalau ada sih saya panggil aja, karena udah nggak ada, cuman cerita aja sama abah gitu doang. Oh, gitu. Cuma ada kereta kencananya datang tuh. Kereta kencana itu biasa perempuan bawa kuda, kincring masuk ke situ hilang. Masuk ke pekuburan itu, Hilang. terus hilang. Itu menurut kesepuhan gitu doang. Jadi sampai sekarang nggak ada yang jarang begituan. Tak tahu bagaimana gitu doang. Aneh sih itu sebetulnya. Oke. Kalau buat bab dagang mesti itu jarangnya. Oh, Kalau buat bab dagang gitu kalinya. kalau untuk dagang. Tapi enggak rekomendasi nggak nih, Bah? Yang penting izin dulu, nggak apa-apa, saya kasih arahan. Izin dulu ke Abah ya ke sini ya, gitu kan. Nah, untuk tempatnya ya, mungkin sobat mistiker semuanya, untuk tempatnya itu tidak terlalu jauh dari tempat Abah, gitu kan. Iya jauh. Jauh. Kadang-kadang saya bantarin, minta ke kuburan lo kata saya. Minta sama manusia aja pusing kotaknya kan. Pusing ya, Bah? Oke, Bah, bila kalau misalkan saya sama Kang Heri atau mungkin saya nanti sendiri mau ke sana, kira-kiranya izin dari Abah gimana, Bah? Ya nggak apa-apa, artinya bagusnya mah sendiri. Di situ Sendiri ya? Ada apa yang di kemarin siapa sih ya? Ruli. Apa yang kemarin datang ke situ langsung ada kejadian lampu putus lah, ini lampu putus. Sebetulnya udah
udah disambut baik gitu. Disebut baik ya. Antara gaibnya saya kawal. Masalah gaibnya ada Abah, tenang ya, ada Abah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ada Ada. peninggalan jiwa. Ada ya, mudah-mudahan aja dapat merah di 5 bah. Keinginan semua orang ya, Mbak ya. Oke, cukupkan di sini dulu ya. Nanti kita akan ke pekuburan sana untuk melihat seperti apa pemakaman yang dibilang oleh warga Cibeber ini keramat. Beberan, warga Beberan disebut keramat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mistiker. Nah, kebetulan nih. Ini nih ada Umi. Tadi Umi kemana, Mi? Di dalam. Di dalam. Ya. Aduh, tadi udah ngobrol sama Abah tentang sejarah dari Nyi Ratu Sampan, gitu kan. Dan kata Abah, Umi punya pengalaman itu ya, Mi ya, bertemu dengan beliau. Ya. Boleh ceritakan sedikit, Umi? Boleh. Gimana, Umi? Seperti gimana, Umi? Beliau itu orangnya cantik. Dia Ah. orangnya cantik. Mm-mm. Ini waktu itu pernah lihat dia di atas itu ya, di atas badannya ular. Dia sedang, tapi dia senyum sama Umi gitu. Mm-mm. Dia pakai kerudung putih, Mm-mm. kemejanya kemeja putih, pokoknya ininya nih kemben, pakai kebaya, gitu aja sih. Beliau itu adanya di pekarangan rumah, ada di pintu depan di situ. Di pintu depan gerbang ini. Ya rumah. Iya, Oh, rumah itu sebelah sana. Rumah Umi ya. Rumah Umi. Gitu. Oh. Nah, dia sering sering datang setiap ada orang ngaji, setiap ada orang apa-apa. Umi kan sering, dulu Umi punya anak murid banyak tuh ngapalin Al-Quran itu ya. Beliau ada di pintu di situ. Dia sering lihat, sering kontrol gitu. Terus Umi juga di sini ini nempatin rumah ini nggak sembarangan ya. Umi didatengin, pernah mimpi, dibilang mimpi, Umi nggak mimpi. Tapi Umi pernah didatengin kayak bentuknya naga. Dia itu pakai ini mahkota Om ininya, kepalanya yang satu pakai jingga, yang satunya biru. Tapi Umi nggak tahu tuh dia. Tapi dia kepala ular naga. Terus dia ngomong ya, tapi dia ini apa ya, suaranya manusia tapi itu bentuknya bentuk ular naga. Dia bilang katanya dia ada di ini di belakang rumah Umi. Dia bilang begini, jangan bikin rumah di tempat saya, ini istana saya, kata dia bilang. Iya, punya saya, istana saya, kamu sudah mengganggu ketenangan saya di sini. Jadi rumah Umi ini banyak ular-ular ya, di atas ini juga banyak, di pohon-pohon banyak ular, di rumah pekarangan Umi ini banyak ular. Itu katanya dia bilang itu anak buah saya. Pokoknya kamu jangan ada di sini, katanya begitu. Terus Umi bilang, saya di sini nggak sendiri, minta maaf. Saya di sini sama beliau. Setelah Umi sebut beliau, mereka bilang, ya sudah kalau sama ibu saya izinkan. Tapi kalau nggak sama dia, kamu tidak boleh ada di tempat saya. Dia marah banget sama Nah, setelah itu besoknya ada ibu-ibu itu cerita, kok ceritanya hampir sama dengan apa yang Umi rasain itu waktu mimpi itu. Jadi omongannya sama dengan apa yang Umi ini itu, apa ya yang Umi omongin itu sama dengan mereka gitu loh. Katanya kok sama ya Bu, katanya di sini nggak ada yang berani bangun rumah. Bangun rumah di sini nih nggak ada yang berani, sampai yang di samping juga itu nggak jadi dibikin, katanya itu masih istana dia. Karena berhubung Umi tunjukin beliau, makanya dia bolehin, katanya begitu. Ya seperti itu sih Umi mimpinya. Terus Umi pernah lihat itu
itu seperti putih, kayak awan, tapi dia jalan kayak kucing, tapi kok bukan kucing ya. Cepat bener dia larinya di musola sih ya. Ada di musola di situ dia lari ke sana. Umi sering lihat itu binatang itu, sering banget itu binatang itu. Seperti itu. Jadi dia Sampai saat itu tuh nongko di datang maghrib itu mau merah terima itu. oh iya, kalau itu memang iya kayak ada mata, tapi mata cahaya itu loh kecil banget ya. Sampai didatengin itu nongko. Enggak sampai didatengin apa kerajaan itu tuh apa diminta itu nongnya duit itu. Oh iya, sampai itu saya pernah, dia nungguin saya katanya, menunggu jandanya saya, beliau meninggal saya mau diambil sayangnya. Dan kata Om jangan, karena saya masih punya suami. Tapi katanya dikata para apa sih bilangnya ya? Ini gak pengawalnya Ibu Ratu. Bukan, kata si dayang-dayangnya itu kalau ibu beliau tinggal bersama ini raja saya, katanya kalian akan ini, ibu akan ini, akan senang apapun yang ibu mau, bakal di apa ya, bakal dikasih gitu apapun yang ibu, tapi ibu harus sama ini raja saya. Nggak ngerti saya itu, nggak paham juga. Bawa itu sambil ini di alam luar sambil dibawa. Sampai ke bawah, dibawa. Iya, gitu. Langsung. Orangnya gagah ya, gede tinggi dia. 2 kali dia datang ke tempat ini, tapi dia nggak berani megang ini karena dia takut sama ini. Sama abah ya. Iya, itu aja sih. Jadi ada nih ketika sedang membicarakan beliau-beliau ini ya. Ini dari tadi mungkin nanti para penonton juga di sini juga banyak yang menyaksikan ya. Ini Umi itu ngeblur Mi. Umi itu ngeblur, terus kamera kita ini itu zoom out. Jadi kayak seperti ada sesuatu yang nutupin Umi gitu. Iya. Tapi tidak lama Mi, cuman sebentar hilang, ada lagi, hilang lagi gitu Mi. Nah, mungkin memberikan sinyal bahwa apa yang diceritakan ini adalah sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sangat benar adanya, tapi ada sesuatu yang tersirat, ada sesuatu yang tersirat di diri Umi gitu ya. Nah, karena wajah Umi beda di sini, Iya. wajah Umi beda, wajah Umi beda di sini, wajah Umi di sini beda, wajah Umi di sini beda. Iya, wajah Umi di sini beda ini, wajah Umi itu kan. Iya. Mungkin tapi Tapi ini saya nggak kadang Umi nggak percaya saya ini bukannya begini. percaya ya, Mbak ya. Padahal Umi sama Abah udah berapa tahun? Saya hampir 25 tahun. 25 tahun, awet langgeng ya. Nah, ini adalah sepenggal cerita kisah ada nyata lagi ya. Om. Oh iya. Kalau Om bisa lihat Mm-mm. di sungai-sungai itu ada kapal kayak seperti kapal sampan gitu loh Om. Kalau mau lihat banyak Om, banyak. Kalau yang bisa lihat itu ya, itu banyak kapal sampan. Ya seperti itu Om. Yang hebat datang itu diminta itu. Yang datang itu kamu minta apa nih? Itu Apa minta lampu? Bangkutnya ini diminta yang minta ya itu. Kalau itu dari Laut Selatan Om. Dan dari Roro Kidul itu. Apa nah, kalau berbicara tentang Nyi Ratu Laut Kidul, apakah mungkin menurut Umi atau Abah Nyi Ratu Sampan ini ada hubungannya dengan Nyi Ratu? Kemungkinan ada. Itu kan saling ngeling. Atau mungkinkah ada pintu goibnya di sini yang menuju ke pantai selatan? Ada ya. Tupin gitu sering. Apa mungkin yang di tempat yang Abah tadi maksud Bah, yang tentang pesugihan itu Bah? Iya. Itu tupin tadi juga kan nggak boleh anak kecil-kecil kan. Enggak. Kayak gimana? Oh gitu. Ah, dan tadi juga ini juga
Umi tadi bilang banyak sampan-sampannya Mi ya? Ya. Atau perahu-perahu dari Perahu sampan. perahu sampan ya? Iya, Beliau mungkin disebut dengan Ratu Sampan ini karena banyak perahu sampan itu dulunya. Kita juga. oh dulunya seperti itu ya. Oh, kisah yang sangat menarik sekali nih Sobat Mistiker ya. Karena ini kejadian yang langsung dialami oleh istrinya Abah, ya kan? Yang notabene-nya Duduk di sini di kayak nggak ngajar. di sini. Kayak duduk. Berapa kali saya menemu yang begitu. Sampai didatang ular ini mah mahkota itu. Kamu nggak apa-apa. Masih Om, sekarang juga ular itu masih Om. Dia itu bentuknya ular tapi kepalanya manusia Om. Kalau Om mau bisa lihat, dia kepalanya ada di kamar mandi. Di kamar mandi. Ya, ada di kamar mandi Om. Dia panjang ya Om. Dia pakai anting Om. Pakai anting. Rambutnya dia panjang Om. Kalau mau bisa lihat seperti itu. Assalamualaikum Ibu Ratu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya Ibu Ratu ya. Untuk ini kita bukan untuk mengekspos hal yang buruk ya Bu. Tapi di sini kita hanya memberikan edukasi yang baik untuk para pecinta-pencinta mistik, khususnya untuk orang-orang yang ada di Serang ini ya Bu Ratu ya. Jadi mohon izin nanti bila mana mungkin malam hari kami akan ke rumah Ibu Ratu di situ. Mohon izinnya supaya tidak terjadi apa-apa, hanya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya yang mistis itu banyak yang baik. Ya, jadi mistis itu tidak hanya bersangkutan dengan apakah itu yang namanya jin atau setan-setan yang notabene-nya mengganggu kepada manusia. Tapi ada juga beberapa yang melindungi, yang ya mungkin mengayomi lah kepada masyarakat di sini Ibu Ratu ya. Cucunya yang pasti. Iya, gitu. Jadi mohon izin Ibu Ratu karena Ibu sudah hadir di sini ya. Terima kasih banyak gitu kan. Untuk ininya, untuk berbagi ceritanya dan yang lain-lainnya. Tapi cuman satu pertanyaan saya, apakah Ibu Ratu ini masih dayangnya dari Ibu Ratu Nyi Roro Kidul atau seperti gimana Bu Ratu? Tidak sama ya? Tidak. Kalau Ibu Ratu ini sebenarnya dari mana? Kalau boleh tahu. Hmm. 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 Oh gitu. Tapi Ibu Ratu di sini udah berapa lama? Oh, cukup lama juga ya. Cukup lama juga. Nah, di sini kita udah disaksikan oleh beberapa ya rekan-rekan kita ya. Ada Kang Heri Antasa juga dan ada siapa sih yang lainnya juga ya. Ini masih di rumah ini dan Ibu Ratu rumahnya ada di pemakaman yang tadi kita itu di sana. Nah, Bu Ratu itu sebenarnya di makam itu apakah hanya patilasan atau emang ada Bu Ratu atau siapa di situ? Ada Ibu di situ. Nanti malam insya Allah kami ke sana untuk mendoakan Ibu Ratu. Gimana Ibu? Gak apa-apa ya? Baik kalau gitu. Terima kasih Ibu Ratu atas kunjungannya ke sini, sebuah kehormatan bagi kami semua yang ada di sini ya. Ya? Minta doa. Oke, minta doa. Kita berikan Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah aja untuk Ibu Ratu di sini. Semoga Ibu itu apa ya kalau misalkan ini ya Bah ya. Biar mungkin di alam kuburnya dibeli keterangan ya. Terus ke lapangan juga kuburnya, terus diberikan tempat yang sangat layak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Ibu Ratu mungkin bisa kembali ke hadiratnya yang ke alam yang bukan alam ibu sebenarnya, tapi bisa mendapatkan intinya. Mas, ya jangan. Kalau hal yang sensitif jangan dibongkar-bongkar. Kita ambil yang positifnya aja karena kita hanya memberikan edukasi. Iya, kita hanya memberikan edukasi.
sesuatu yang rahasia jangan kita kepo banget ya, Ya, jangan terlalu macam-macam karena kita tidak mau mengikut campur ke permasalahan yang mungkin telah berabad-abad yang lalu ya Bu ya. Gitu. Mohon izin untuk semuanya kita berikan sesuatu untuk Ibu Ratu Nyi Ratu Sampan ya, dan para pengikutnya juga yang lainnya ya, sebagai hadiah dari kita semua. Wal khususon ila ruh binti Adam Ibu Nyi Ratu Sampan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena berdoa ya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Udah. Udah. Dah. Nah, alhamdulillah. Ya, pas anaknya nongol tuh kan. Hah?